Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UNTR. Saham UNTR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,68% ke harga 18.450. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini UNTR masih bergerak sideways. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis resisten di EMA 150 di sekitar harga 18.000. Dan jika kita perhatikan masih ada satu resisten minor di sekitar harga 19.000. Dan setiap kali UNTR sudah berhasil break dari garis EMA 150 ini, saat menyentuh atau mendekati harga 19.000 mulai turun kembali. Tapi karena saat ini support kuatnya di EMA 150, setiap kali UNTR mendekati daerah support ini masih rebound. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit distribusi pada kenaikan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari Jumat kemarin melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya UNTR dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus support di EMA 150. Jadi apabila dalam satu minggu ke depan UNTR terlihat masih gagal naik menembus resisten harga 19.000 dan bandar dan asing terlihat masih terus melakukan distribusi, mesti hati-hati karena peluang untuk turun kembali masih sangat besar. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin investasi pada saham UNTR ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham UNTR masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 7.200. Bisa kita lihat di grafik hampir sama dengan saham UNTR tadi. Saham Tekim saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi setelah berhasil naik menembus garis EMA 150, Tekim terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 7.300. Dan setiap kali mendekati harga 7.300, Tekim mulai turun dan saat menyentuh daerah support EMA 150 rebound kembali. Dan saat ini Tekim sudah dekat kembali dengan resisten di harga 7.300. Dan apabila kita lihat harga 7.300 ini telah beberapa kali gagal ditembus oleh saham Tekim. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing terlihat masih melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya jika kita lihat asing terus melakukan distribusi pada saham Tekim. Dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry bisa amati saham ini apabila berhasil break dari harga 7.300 teman-teman bisa entry. Tetapi best buy-nya menurut saya adalah tunggu Tekim terkena pullback kembali menuju daerah support di EMA 150 di sekitar harga 6.700, satu rebound baru teman-teman entry. Karena apabila kita lihat bandarmologi hari ini, bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar. Minggu depan Tekim masih ada peluang untuk turun menuju daerah support ini. Apalagi Tekim dalam 2 minggu ini naik sudah lumayan tinggi. Jadi pasti akan terkena pullback lagi dan apabila terlihat rebound baru teman-teman entry.
Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Tekim saat berhasil break dari resisten EMA 50 ini, saat ini Tekim masih sangat layak untuk di hold. Karena jika kita lihat secara tren, sebelumnya bergerak downtrend, sideways, saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Apalagi dalam satu minggu ini masih tak bertahan di atas garis support kuat yang di EMA 150, maka saham Tekim berpeluang untuk break dari harga 7.300 dan naik minimal ke target terdekat di harga 8.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 1.455. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini ERA telah berhasil naik menembus resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 1.370. Jadi jika kita perhatikan, resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat karena ERA telah beberapa kali gagal menembus resisten ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dana asing pada kenaikan tinggi hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan 5% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan 2 hari terakhir ini asing sudah mulai masuk kembali membeli saham ERA. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat ERA masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 1.700 di sekitar daerah sini, dan sekaligus menutupi gap down yang sempat terbentuk di sekitar harga 1.480 atau 1.500, dan gap down berikutnya di sekitar harga 1.700-an. Jadi untuk teman-teman yang memang sebelumnya berhasil membeli saham ERA di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena memang secara tren saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, saran saya jangan dikejar karena ERA sudah naik lumayan tinggi. Paling amannya adalah tunggu ERA terkena pullback kembali menuju daerah EMA 150 baru teman-teman entry kembali. Karena apabila kita lihat setelah berhasil break dari garis EMA 150 masih ada satu resisten minor di harga 1.500. Dan apabila dalam satu minggu ini terlihat ERA gagal break dari harga 1.500, teman-teman tunggu ERA terkena pullback di garis EMA 150 baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,31% ke harga 3.200. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Inco masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini garis EMA 50 telah berpotongan dan naik di atas garis EMA 150. Apabila kita lihat sebelumnya Inco masih bergerak sideways dan gagal break dari harga 3.100, dan setelah break Inco saat ini masih melanjutkan kenaikan. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan 0,31% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing masih melakukan akumulasi. Dalam satu minggu terakhir ini akumulasi yang dilakukan lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Inco masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 3.300. Dan sepertinya peluang untuk break dari resisten harga 3.300 dalam satu minggu ke depan masih sangat kecil. Jadi untuk teman-teman yang ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat Inco masih gagal naik menembus harga 3.300. Sedangkan untuk teman-teman yang memang ingin investasi pada saham Inco, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Pertama karena memang dari secara tren Inco masih bergerak uptrend. Kedua dari sentimen positif juga saat ini harga nikel masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Pada saat
harga nikel masih melanjutkan kenaikan, ada peluang Inco juga terus melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.